Ya, jadi jangan lupa sila itu indah. Ya, nah, kita mulai sekarang. Ya, kita awali dulu ya, supaya ingat lagi. Ya, Swabawadama. Apa sih Swabawadama itu? Ya, masih ingat nggak? Segala sesuatu, apapun yang berkondisi dan tidak berkondisi itu semuanya dhamma. Jadi swabhava itu semua, segala sesuatu. Ada yang berkondisi, ada yang tidak berkondisi. Ya. Ada yang berkondisi. Mas hafal ini udah tahu dari ya. Berkondisi apa tuh? Sangkata. Tidak berkondisi? Sangkata. Kita berada di mana sekarang? Berada di sangkata ini, berkondisi. Kalau berkondisi sifatnya apa? Berkondisi itu artinya apa? Proses. Perpaduan, berproses, timbul, berlangsung, padam. Yang timbul, berlangsung, padam ini di sini, kalau di kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Tidak memuaskan. Sifat dari timbul, berlangsung, padam yang bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Lahir, nah itu. Terus apa kalau udah lahir? Udah beres. Lahir, tumbuh, Lahir, tua, sakit, mati. Nah ini lahir, tua, sakit, mati ini, ya proses timbul, berlangsung, padam, timbul lagi, ya. Nah yang begini-begini ini sifatnya apa? Ya, duka, tidak memuaskan. Tapi Sang Buddha ada nggak mengajarkan kita cara untuk terbebas dari duka itu? Ya, kalau kita di sini lahir, tua, sakit, mati, di sini terbebas dari obat, terbebas dari dosa, terbebas dari moha. Duka nggak di sini? Kalau udah terbebas dari obat, dosa, moha? Tidak. Kita sekarang berada di sini ingin menuju ke apa ini? Dikonsep sebagai ketuhanan dalam agama Buddha. Ada nggak caranya untuk menuju ke sini? Apa itu caranya? Praktek sila samadhi. Iya, dalam Buddha Busuk Balapan itu harus dipraktekkan. Jadi prakteknya sila, samadhi, pannya, ya kan? Praktekkan ini kan? Ingat nggak? Kita punya tujuan akhir. Tujuan akhir yang terbebas dari keputaran batin, loba, dosa, moha. Dikonsep sebagai nibbana, sebagai tujuan akhir dari setiap agama Buddha. Tujuan akhir dari agama Buddha. Sekarang kita berada di sini yang berkondisi. Yang berkondisi ini sifatnya timbul, berlangsung, padam, perpaduan, timbul, berlangsung, padam. Kalau lahir, tua, sakit, mati. Lahir lagi. Nah, yang timbul, berlangsung, padam, timbul, berlangsung, padam ini tidak memuaskan. Atau bahasa Palinya duka. Kan? Tapi Sang Buddha ada yang terbebas dari itu. Sang Buddha tunjukkan ini ada yang terbebas dari loba, dosa, moha. Ini tujuan kita. Dan dibabarkan cara atau jalan untuk menuju yang terbebas dari duka itu, yaitu praktek sila, samadhi, pannya. Jadi sila, samadhi, pannya itu jalan untuk menuju apa? Menuju di mana? Keterbebasan. Ya, jalan. Bagaimana? Masih ingat nggak? Ya. Jadi kita memulai ini supaya kita dihantar lagi. Tujuan dari agama Buddha itu terbebas dari duka, yaitu kebebasan itu sendiri. Di mana? Ada caranya dengan praktek sila, samadhi, pannya atau jalan mulia berunsur 8. Nah, sekarang kita bahas apakah sila itu, ya kan?
Samudra untuk tunjukkan ini ada jalan untuk menuju kebebasan, terbebas dari duka, kebahagiaan tertinggi, nibbana. Harus praktek sila samadhipanya. Apakah sila itu? Ya, pertanyaan kan begitu. Sekarang kita mulai, kita lihat. Sila. Satu, pengertian sila, ya kan? Pengertian sila di sini dijelaskan, ya, kehendak atau sikap batin yang tercetus sebagai ucapan dan perbuatan benar, ya kan? Kehendak, ya, atau sikap batin, ya, yang tercetus sebagai ucapan benar dan perbuatan benar. Nah, ini, ya kan, sudah ada di buku, ya. Jadi kehendak atau sikap batin yang tercetus sebagai ucapan benar dan perbuatan benar. Jadi perbuatan kita dan ucapan kita itu benar adanya. Kalau benar itu berarti apa? Yang benar ada batasannya enggak? Yang dikatakan benar apa batasannya? Dan orang lain yang intinya tidak mengandung. Nah, itu, ya, singkat. Jadi kalau seseorang bisa berbicara benar, berucapan benar, pasti ada pengendalian, ada pengendalian diri. Kalau orang yang misalnya kurang pengendaliannya, ucapan dan perbuatannya bisa, ya, tidak terkendali. Ya, kalau tidak terkendali bisa ucapannya nanti tidak benar dan perbuatannya tidak benar. Jadi di sini intinya ada pengendalian diri. Ya, berarti dia punya pengendalian diri di sini. Ya, itu pengertian sila yang dasar, ya. Tapi ada pengertian sila yang lebih luhur lagi, ya. Di sini ditunjukkan, ya, sebenarnya bukan hanya dalam agama Buddha itu ucapan perbuatan itu, ya, sila itu bukan hanya mengendalikan ucapan dan perbuatan saja, tapi ada yang lebih tinggi, ya. Di sini cara, ya, untuk mengendalikan diri, ya, dari segala bentuk-bentuk, ya, pikiran, ya, yang tidak baik. Nah, atau merupakan usaha membebaskan diri dari loba dosa moha. Nah, ini inti yang paling tinggi lagi, ya. Nah, ya. Moha, ya, loba dosa moha. Jadi sebenarnya dalam agama Buddha ini tujuan dari sila ini menghantar kita ke kebebasan, terbebas dari loba dosa moha. Kalau terbebas dari loba dosa moha ini berarti apa? Ya, nibbana, ya, tujuannya, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sila samadhipanya adalah jalan menuju ke kebebasan itu sendiri, ya kan? Nibbana. Jadi intinya tujuannya bukan hanya pengendalian diri seperti umum biasa, tapi dia akan mengarah ke kebebasan, nibbana. Inti yang lebih luhur dari praktek sila, karena dia jalan menuju, ya, jalan mulia bersulapan itu
Jalan menuju untuk apa? Menuju apa? Nirwana. Ya, ini intinya. Bagaimana? Bisa diterima? Kotoran batin atau loba dosa moha itu diibaratkan sebagai sebuah pohon, ya kan? Ada gitu ya. Ada diibaratkan sebuah pohon. Nah, gitu. Ya. Kalau loba dosa moha itu diibaratkan sebagai sebuah pohon, nah, ya, kekotoran batin itu ada tingkatnya, ada yang kasar. Ya, kalau daun-daunnya ini ya diibaratkan yang kasar. Ya. Loba dosa moha yang kasar itu ya. Ya, LDM yang kasar itu ibarat daun-daun pohon ini. Ini ada yang kasar. Ya. Kalau yang batangnya ini ibarat yang sedang. Yang ya. Kalau akarnya ini ibarat LDM yang halus. Nah, kalau LDM yang kasar-kasar ini bisa dikikis dengan praktek sila. Ya. Kalau praktek sila ibaratnya pohon itu ya loba dosa moha yang kasar. Kalau ibarat pohon, kalau pohon ini dahan-dahannya dipotong, masih tumbuh lagi nggak? Tumbuh, sebentar lagi juga tumbuh, apalagi musim hujan kan. Nah, itu juga yang sedang, misalnya batang pohonnya dipotong gitu di sini, yang sedangnya, ya. Ini bisa dikikis dengan apa nih? Samadhi. Nah, gitu, samadhi. Ibarat kita mau potong batang pohon, kalau batang pohon dipotong gitu, ya masih ada sisa, masih tumbuh nggak? Masih tumbuh, ya. Dengan samadhi punya kekotoran kita itu masih tumbuh, masih bisa muncul. Nah, hanya dengan kekuatan pannya yang halus ini, ya, yang pannya. Nah, loba dosa yang halus itu ibarat di akar. Kalau akarnya kita potong, bagaimana kalau pohon akarnya udah kita cabut, kita potong? Masih tumbuh lagi nggak? Nah, itulah, begitulah yang loba dosa moha. Ibarat pohon yang kasar daun-daunnya, ya, dipotong sebentar lagi terus lagi. Batangnya dipotong, masih tumbuh lagi. Ya, akarnya dicabut, berarti padam, habis tidak bakal tumbuh lagi. Nah, itu LDR. Jadi praktek sila hanya menekan yang kasar-kasar. Ya, kalau praktek samadhi menekan yang sedang. Kalau yang kasar bagaimana sifatnya kira-kira? Ini yang bisa dilihat, ya, ngomel, maling, ya, nipu mata pencahariannya, ya kan? Nah, itu bisa dilihat. Tapi kalau yang sedang sudah ada dalam bentuk pikiran, dalam pikiran kita. Saya mikir mau apa. Kan nggak tahu orang lain kan? Kalau yang kasar bisa dilihat, mau ngomel, marah, maling, ngambil hak orang lain, ya kelihatan. Nah, ini yang sedang yang sudah ada dalam pikiran kita. Ya, bisa dikontrol dengan samadhi. Ya. Tapi kalau yang halus, kita sendiri tidak tahu. Itu sifatnya keakuan, ya. Anatta. Ya. Anatta itu ada 3 jenis, ya. Aku, milikku, milikku. Nah, itu sifat-sifatnya yang halus, terutama akunya. Nah, itu harus dipotong dengan pannya, kebijaksanaan yang bisa memotongnya. Ya, kalau di sini sifatnya menekan, kalau sini memotong, menghabiskan, cabut ke akar-akarnya. Nah, untuk mencabut ke akar-akarnya ini harus memerlukan kebijaksanaan. Ya. Kalau ini sila, kalau ini samadhi, ini pannya. Pannya ini yang memotong ke akar-akarnya, mencabut akar-akarnya loba dosa moha. Ya. Pannya ini adalah nyana-nyana, nanti akan dibahas. Ada 16 nyana mencabut akar pohon ini. Ya, akar-akar halus ini ada 16 nyana. Nanti. Tapi kita dianggap dari sila dulu, ya. Sila itu yang menekan yang kasar-kasar, ya, yang bisa dilihat, ucapan, perbuatan, mata pencaharian. Apa bu yang tadi sudah dihapus sebagian di sini? Ada sudah tadi ini ya. Cara untuk mengendalikan diri
dari segala bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik atau merupakan usaha untuk membebaskan diri dari loba dosa moha. Nah, ini tujuan yang sebenarnya untuk mengikis loba dosa moha. Ya, kalau di sini pengendalian diri, ya ucapan perbuatan kita terkendali. Nah, ucapan perbuatan yang terkendali ini sebenarnya untuk mengikis loba dosa moha, menghantar kita ke kebebasan, yaitu nibbana. Karena jalan menuju kesudahan, jalan untuk menuju terhentinya duka. Gitu. Bagaimana? Anda tambah lagi? Saya mau tanya, yang kita pelajari sekarang ini kesutahapan yang paling dasar, sila yang paling dasar, dan kalau nanti kita bandingkan dengan agama-agama lain, mereka juga punya. Kita bisa mengatakan sama secara sila, secara moral kita sama. Ya, tapi tujuannya beda. Nah ini, kalau kita tujuan sila kita untuk apa? Untuk apa? Sila kita tujuan untuk apa? Mengikis ya, itu bukan jadi perintah, tapi mengikis. Ya, karena nibbana itu sendiri terbebas dari loba dosa moha. Kalau ajarannya menambah loba dosa moha, pasti nggak nyampai, ya kan? Dia ingin menuju yang terbebas dari loba dosa moha. Kalau ajarannya menambah loba dosa moha, maka terbalik gitu. Nah, jadi ajaran ciri khas dari ajaran dari Sang Buddha yaitu karena tujuan akhirnya terbebas dari loba dosa moha, maka ajarannya mengikis loba dosa moha. Ya, gitu. Apapun bentuknya dhamma dari ajaran Sang Buddha yaitu selalu mengikis loba dosa moha. Ya. Bagaimana sampai batas ini? Ya, loba dosa moha itu ada yang kasar, ada yang halus, ada yang sedang, ya. Yang kasar ditekan dengan sila, ya, yang sedang ditekan dengan samadhi. Kalau yang halus dipotong dengan panya. Panya itu udah memotong, bukan menekan aja. Panya itu memotong ke akar-akar sampai halus, yang halus sekalian, ya. Sudah ada di sini, sebenarnya sudah ada di sini, ya. Saya cuma hanya mencatat sedikit supaya ada ceritanya gitu. Bisa terima? Kita lanjutkan pengertian sila tadi ya. Tadi kita cerita sila. Sebenarnya kalau ditanya orang, di mana sih ajaran Sang Buddha ada cerita tentang sila? Ayat apa, sutta apa? Bagaimana kita menjawabnya? Ya. Nah, seorang Buddhis ya, dia harus tahu dalam ayat mana aja ada cerita tentang sila, Sang Buddha membawakan sila, ya. Di sini kita lihat sila dalam kitab suci Tipitaka. Kita lihat ya. Ya, sila dalam kitab suci Tipitaka. Nah, kitab suci Tipitaka berisi ajaran Sang Buddha, yaitu tentang sila, samadhi, dan panya. Banyak sekali sutta yang menegaskan tentang hal tersebut. Di antaranya, itu salah satunya kita nggak usah pakai semua, ada kalau semua itu banyak ya. Di antaranya, ya, Dhamma, Cakap, ya, Pawatana Sutta. Sutta double T ya. Sekarang ketinggalan T-nya nih. Sutta. Nah, ada yang ingat apa ini? Pembabaran di mana nih Dhamma Cakap Pawatana Sutta ini? Ya. Nah, pertama kali Sang Buddha membawakan Dhamma, ya, di Isipatana. Yang isinya apa? Apa ini isinya? Ada dua hal ekstrim yang harus dihindari, tapi ada jalan tengah yang harus kita kembangkan. Nah, jalan tengahnya itu jalan untuk menuju terhentinya duka, yaitu sila,
samadhi, ya, panya. Sila isinya apa aja? Ucapan benar, ya, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Nah ini, jadi buktinya ada nggak guru kita mengajarkan tentang sila? Ya kalau itu di mana kitab suci yang menyatakan bahwa guru kita mengajarkan tentang sila? Tapi bisa buka Dhammacakkappavattana Sutta. Ya di Isyabatana. Dibawakan kepada siapa? 5 orang pertapa. Begitu dibawakan siapa yang itu mencapai ke tingkat kesucian? Bante, ontanya. Ya, berarti ada. Ya, kalau ditanya. Nah di sini membuktikan bahwa benar, ya, Samudra mengajarkan jalan mulia Wisnu-Rahman itu adalah tentang sila, ya, bisa terima, ya. Terus kita ambil sedikit aja, ya. Nah, sekarang kita ngambil yang nomor 2 itu grup yang ke-6, ya. Sonadanda Sutta, nggak usah semua ya, kalau dibahas semua terlalu lama nih. Sonadanda Sutta. Mungkin Sonadanda Sutta ini jarang yang baca ya, jarang yang tahu. Sebenarnya di sini dijelaskan begini, ya. Sila samadhi panya, ya. Sila samadhi panya, ya. Seseorang yang praktek sila, ya, kalau orang yang bermoral, ya, dia akan gampang berkonsentrasi. Jadi sila menunjang samadhi, ya, sila menunjang samadhi. Kalau seorang yang gampang semua bersamadhi, ya, terkonsentrasi waktu latihan meditasi, dia akan menunjang panya, ya. Panya yang berkembang akan menunjang silanya lebih sempurna lagi, ya. Sila samadhi panya akan saling mendukung, ya. Sila menunjang samadhi, samadhi menunjang mengembangkan panya, panya itu menunjang sila lebih sempurna lagi. Akhirnya, ya, terjadilah nanti adi sila, ya, adi cita, dan adi panya. Nah, sila samadhi panya saling mendukung. Kalau sudah ini, apa yang terjadi? Siapa ini? Siapa yang adi sila, adi cita, adi panya? Para arahat, ya. Jadi praktek sila dari praktek penilaian diri, mengikis keutamaan batin, menuju kebebasan. Siapa yang mengalami kebebasan di mana itu? Para arahat, ya. Dari sila yang paling dasariah hingga sila yang terluhur. Adi sila itu luhur, sila yang luhur, yang konsentrasi yang luhur, kebijaksanaan yang luhur oleh para arahat. Ya, kita dihantar. Memang kelihatannya kita praktek sila ya. Tapi tujuannya sebenarnya sila itu ke kebebasan. Kita dihantar. Ya. Tadi kan namanya juga jalan mulia berusut 8 itu jalan menuju ke kebebasan, ya. Berarti adi sila, adi cita, adi panya. Sekarang kita lihat yang ketiga, kita ambil contoh 3 aja. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan nggak ini? Kalau tidak, kita teruskan. Bisa bayangin nggak? Jadi orang yang moralnya baik, konsentrasinya gampang terpusat, dengan konsentrasi yang terpusat, kebiasaannya akan berkembang. Ya, terus dari dasar menjadi sedang, jadi menjadi luhur. Jadi adi cita, adi sila, adi cita, adi panya. Para arahat.
Ya, kita teruskan kalau tidak ada pertanyaan. Begini, ya. Yang ketujuh kita ambil yang ketujuh ya. Di sini 3 ya, yang nomor 7. Ratha Winita Sila. Ratha Winita Sila. Wah, ini nyelonong aja nih. Ya. Ratha Winita. Ya. Winita. Ratha Winita Sutta ini bercerita begini, ya. Seseorang untuk menjadi arahat, menjadi orang suci, ya, dia harus melalui 7 tingkat kesucian, ya. Dia harus mengembangkan 7 tingkat kesucian, ya. Jadi ibarat, ini bisa dihapus sudah ya. Ibarat kalau seseorang ingin membangun ya gedung 7 tingkat, misalnya gedungnya gimana ya, 7 tingkat ya, tingkat sekarang gedungnya udah tinggi-tinggi gitu ya, begitu lah, ada 7 tingkat gitu ya ceritanya ya, ada 7 tingkat ya. Dia harus punya apa? Fondasinya yang kuat ya. Fondasinya kalau sekarang fondasinya apa? Sistem cakar ayam ya, yang ada fondasi yang bagus ya. Nah, kita tanya para insinyur ya. Begitu juga dalam agama Buddha, seseorang untuk mencapai tingkat kesucian itu ya, menjadi seorang arahat, dia harus melalui 7 tingkat kesucian ya. 7 tingkat itu ya tidak bisa dilalui apabila tingkat dasarnya belum kuat. Ibarat orang membangun gedung 7 tingkat ya, dia harus fondasinya kuat dulu, tingkat dasarnya kuat dulu, baru bisa naik membangun tingkat yang selanjutnya ya. Jadi di sini tingkat yang paling dasar yaitu harus sila wisudi ya dalam agama Buddha ya. 7 tingkat itu, tingkat pertama itu sila wisudi. Setelah seseorang murni kemoralannya, baru dia bisa mengembangkan tingkat yang kedua yaitu citta wisudi gitu ya. Setelah silanya murni, baru pikirannya baru bisa murni ya. Nah begitu. Selanjutnya baru ditthi wisudi ya. Ada di itu ya, di Bawana. Jadi membandingkannya coba lihat di sini. Di Bawana. Yang belakang Bawana. Ya. Ini bagian dari masalahnya. Ya, apa-apa ya. Kita jadi ingat. Ini penghantar. Memang penghantar ini kelihatannya dasar sekali, tapi ujungnya itu kebebasan di mana? Ya di belakang ya, ya di buku merah ada. Ada 7 tingkat kesucian yang harus direalisasi. Nah, jadi seseorang tidak bisa tiba-tiba jadi suci. Ibarat orang membangun gedung tingkat 7, tidak bisa tiba-tiba langsung bangun lantai yang 7. Dia harus bikin fondasi dulu, lantai dasar dengan apa cakram apa dasarnya itu fondasinya yang harus kuat. Ya, dasarnya kuat baru dia bisa meningkatkan selanjutnya. Begitu juga silanya harus sempurna dulu, baru pikirannya bersih, baru bersih dari pandangan ya. Yang keempat itu ya Khandha Vitarana Wisudi. Yang kelima maga amaga ya. Maga-maga nyana wisudi ya, maga amaga ya, sebenarnya itu maga dan amaga, jalan dan bukan jalan. Kalau disambung cepat jadi maga-maga. Ya, terus ya patipada nyana wisudi ya, dan ketujuhnya nadasana wisudi. Nah, intinya di sini kita nanti bahas yang 7 ini nanti di Vipassana ya, di Bawana. Tapi intinya di sini ada menjelaskan, Sang Buddha menjelaskan bahwa sila itu ada, yang menjelaskan tentang sila itu. Seseorang menjadi seorang arahat
pikir moralnya harus sempurna dulu, murni dulu. Baru bisa nanti pikirannya terpusat, murni. Nanti baru dia terbebas dari pandangan-pandangan salah, biti. Selanjutnya itu ya selanjutnya di bawah kita jelaskan. Tapi di sini kita menjelaskan intinya bahwa guru kita menceritakan tentang sila, penghantar kita dari yang dasariah menuju yang lokutara, yang lokia menuju lokutara. Ya, sila ini lokia dulu, lokutara itu nanti ya nyana-nyana pikiran seorang para arahat, murni bersih kiriya. Ya, bisa terima sampai di batas itu. Ya, intinya begitu, harus dasarnya dulu, fondasinya harus kuat. Ya, fondasi yang kuat itu kalau dalam agama Buddha itu moral, sila. Silanya harus moralnya harus baik dulu, harus murni. Bagaimana, bisa diterima? Ada pertanyaan? Dari penjelasan tadi, bahwasannya sila itu sepertinya tidak berdiri sendiri ya. Oh iya. Nah pertanyaannya begini, dari tingkatan sila itu ke samadhi dan panya itu, dia bekerja secara otomatis atau tetap harus ada pilihan? Artinya orang udah sampai sini, baru sampai satu. Kalau nggak ada duit, temennya dalam pasir kan udah jalan gitu ya. Apakah dia harus ada syarat gitu, ada usaha atau apa seperti baru bisa capai, atau otomatis? Tidak otomatis. Harus ada usaha kerjasama, 8 itu bergabung, nanti akan dibahas dalam apa? Yang selama depannya itu Dhammacakkappavattana Sutta ya. Akan dibahas itu Pak, secara detail. Karena kita hanya cerita sila, bahasannya nanti di Dhammacakkappavattana Sutta. Tapi kita di sini intinya ada samudra guru kita mengajarkan tentang sila. Nah, ada sutta-suttanya. Nanti diantaranya di situ nanti dibahasnya di Dhammacakkappavattana Sutta. Dah. Jadi ya lihat ini dari sini. Kita hanya dihantar ada cerita tentang sila itu. Jadi rumusnya dalam jalan mulia 48 lagi produksi tiap-tiap faktornya itu harus dibiang. Itu jadi itu nanti dengan apa yang Bapak tanya. Ya, yang Bapak tanya itu. Nanti ada Sila sama dipanya itu juga memang ya ada nanti. Itu pelajaran yang akan datang, tunggu tanggal mainnya. Ya. Nah, gitu. Ya, asal misalnya sedang bisa ngantri di sini rutin, saya rasa kebahagiaan. Soalnya kalau kita cerita ini nanti cerita tentang itu jadi tidak tepat pada sasaran. Karena hari ini kita sila kita bahas ya. Nah, sekarang ciri fungsi wujud ya, sebab terdekat menimbulkan sila. Kan kita bahas ya. Ciri fungsi wujud ya, sebab terdekat. Ya, sebab terdekat yang menimbulkan sila. Kita lihat di sini ya. Di sini ada cirinya, ciri dari sila, fungsi dari sila, wujud dari sila, sebab terdekat yang menimbulkan sila itu dipraktekkan. Tidak tertentu ya. Nah, di sini ciri atau lakana ya. Ciri dari sila atau lakana. Ciri dari sila adalah ketertiban dan ketenangan. Nah, tertib dan tenang. Ya, dari dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat kalau seseorang yang praktek sila, yang menjalankan sila, pasti tertib, tenang. Contoh, kalau para biku di sini berkumpul, 20 biku misalnya, pernah nggak sekedar biku berisik? Enggak kan?
Biku paling duduk inisiasi perhatian nafas, biar kumpul 20 orang ya gitu. Paling ada bahas-bahas tertentu yang perlu diperlukan dibahas. Gak rame, gak bakal rame. Biku kumpul 20 orang gak bakal rame. Coba nih, jangan tersinggung, lebih ibu-ibu kumpulin coba di pinggir itu gimana. Lupa aja coba. Ya, ada yang 2 aja rame. Nah itu ya. Jadi di sini intinya pengendaliannya ya. Jadi kalau seseorang yang menjalankan sila, dia terkendali, tingkah lakunya terkendali, ya, ucapannya terkendali, ya. Nah, nanti itu membuat mereka tenang, tertib. Kalau kita awam yang Pancasilanya masih berantakan, hanya menjalankan 5 sila, tapi berantakan. Coba kalau nggak ramai, coba lihat di pasar ya, di pinggir-pinggir jalan ya, atau ibu-ibu lagi ngumpi arisan. Dan tersinggung ya ibu, bapak-bapak juga begitu. Ada juga ya, tapi kebanyakan ibu-ibu. Bisa dilihat ya, tertib ya. Nah, terus fungsi ya. Di sini fungsi atau rasa. Fungsi dari sila. Fungsi dari sila adalah pertama, menghancurkan kelakuan yang salah atau dusilia. Kedua, menjaga seseorang agar tetap tidak bersalah makna wajah, ya, atau secara ringkasnya menghancurkan kejahatan, memperbaiki perbuatan-perbuatan yang salah, menjaga atau memelihara atau mempertahankan perbuatan baik. Di sini lebih sering kita bahas, kalau nanti akan kita bahas di dalam Dhammacakkappavattana Sutta dalam Mulia Usul 8, yaitu daya upaya benar. Lebih konkret ya, daya upaya benar. Ya. Apa daya upaya benar? Nah, di sini ada kata-kata min plus. Ya, apa itu min plus? Min yang pertama, ya, mencegah perbuatan buruk ya, boleh buruk atau jahat yang belum timbul. Ya. Yang belum. Cegah dulu. Ada perbuatan buruk, yang perbuatan jahat yang belum timbul kita cegah. Min yang kedua, mengikis perbuatan buruk yang telah ada, ya, yang sudah ada dalam diri, yang belum muncul dalam diri pikiran kita, kita cegah. Yang sudah ada dalam pikiran kita, kita kikis. Kalau plusnya, ya, perbuatan baik yang sudah ada dipelihara. Ya, perbuatan buruk, pikiran baik ya, perbuatan baik gitu ya. Perbuatan baik yang sudah ada dipelihara. Perbuatan baik yang ada, yang sudah ada, ya, dipelihara. Dan terus perbuatan buruk yang belum muncul dikembangkan, ya. Yang belum muncul, ya, ditimbulkan, dikembangkan, ya. Jadi yang belum muncul pikiran baik yang dalam diri kita yang belum muncul, ya, itu kita kembangkan supaya bisa timbul. Yang sudah ada kita pelihara, ya. Ini ketinggalan ya. Intinya itu min plus. Yang buruk, yang belum timbul kita cegah. Yang sudah ada kita kikis. Yang baik dalam diri kita itu kita pelihara, ya. Yang belum timbul pikiran baik dalam diri kita itu kita timbulkan, kita kembangkan. Yang belum. Wirya ya. Daya upaya benar, wirya di sini ya. Daya upaya benar di dalam jalan Mulia Usul 8. Nanti akan nyambung di semua ke situ. Ya, memang satu jalan sih. Ya. Min plus.
yang min-min tentang yang itu yang buruk itu harus dikikis ya ceritanya kan. Kalau yang baik harus dikembangkan, yang sudah ada dipelihara. Ya. Ada pertanyaan? Maksud saya ada pertanyaan. Ya. Kalau membaca buku dhamma kan itu menimbulkan kebijaksanaan. Ya. Apakah bisa memikirkan loba dosa moha tidak? Bisa nanti. Sampai salah satu syarat Ya. harus ada pengetahuan dulu. Ya. Ya, pengetahuan dhamma yang paling dasar Ya. nanti akan dikembangkan menjadi yang lebih tinggi. Pasti ada manfaat dari dhamma itu ada. Namanya kalau dhamma yang asli selalu mengikis LDM, intinya di situ. Tapi dhamma yang benar ya, dhamma yang benar itu dhamma yang tadi pertanyaannya segenggam daun yang dipegang oleh Sang Buddha. Ya. Dia pasti akan itu mengarah pada pengikisan loba dosa moha. Dhamma. Terus yang ketiga, wujud ya, di sini kita lihat wujud. Wujud dari sila. Ya. Wujud dari sila adalah kesucian. Ya. Kesucian, wujud dari sila itu kesucian. Jadi kalau kita mau lihat sila, sebenarnya lihat aja para arahat. Ya. Kesucian itu ya, sila yang asli itu ada pada arahat. Ya, ada pada arahat. Bentuk aslinya daripada kesucian itu para arahat. Jadi kalau kita lihat tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya, semua itu terkendali rapi semua para arahat. Ya, wujud dari kesucian itu adalah kemurnian. Ya, murni dari kekotoran batin. Ya, terbebas dari kekotoran batin. Jadi mereka yang murni, ya wujud dari sila itu, ya kesucian itu adalah para arahat, makhluk suci, Arya Pugala. Ya, kalau kita lihat para Arya Pugala, jadi silanya wisudi murni, baru Sotapati ya, Sotapana ya, itu sudah tidak melanggar Pancasila, murni. Ya, jadi kalau kita mau lihat kesuciannya, wujud dari kesucian itu sendiri, dari sila itu adalah kesucian. Nah, kesucian itu bisa dilihat daripada Arya Pugala. Murni mungkin masih agak bingung ya. Mutlak. Mutlak itu apa yang dia kerjakan pasti tidak melanggar sila. Sudah menjadi kebiasaan watak dia. Dan yang dimaksud di sini murni, watak menjadi watak. Nah, nanti dia langgar sila. Jadi mutlak sila. Ya sudah mutlak, kalau lebih telaknya itu mutlak. Para Arya Pugala, silanya itu mutlak. Jadi memang sudah alamiah. Jadi bukan kita berlatih lagi. Kalau kita berlatih kan istilahnya masih berlatih. Kalau kita kadang-kadang ya kalau lagi itu lagi eling, jalan Pancasilanya jalan gitu ya. Tapi kalau lagi gimana belum lolos. Tapi kalau para Arya Pugala dari Sotapana ke atas, ya itu nggak mungkin lagi Pancasilanya murni. Kalau disuruh berbohong nggak bakal lagi. Misalnya ada itu para Sotapana misalnya disuruh berbohong atau disuruh membunuh, tidak mungkin dilakukan. Ya, itu nggak mungkin lagi. Jadi bisa dilihat dengan jelas wujud dari sila itu adalah para Arya Pugala. Tingkah lakunya, cara berjalan, cara terapi, cara bicara, cara itu semua tertib, terkendali. Nah, itu wujud dari itu, dari sila itu. Kesucian bisa dinilai dari para Arya Pugala. Tapi biku-biku yang sekarang pun ya istilahnya belum Arya Pugala sudah bisa kita bedakan tadi kan. Misalnya 20 biku berkumpul masih tertib, tapi bicara tentang dhamma. Kan? Kalau umat awam bicaranya apa? Arisan ya, apa segala ya, lain, beda. Nah, itu wujud dari sila. Dan seterusnya sebab terdekat yang menimbulkan sila. Jadi ada sebab terdekat yang membuat seseorang mau praktek sila. Ya. Nah, di sini sebab terdekatnya ya.
Kita lihat sebab terdekat. Sebab terdekat yang menimbulkan sila. Nah, di sini adalah hiri dan otapa. Otapa. Suka ketinggalan nih, double-double soalnya bahasa Bali itu banyak itu ya. Hiri dan otapa inilah yang menyebabkan seseorang mau praktek sila. Pertanyaan, apakah hiri itu? Malu berbuat jahat. Otapa. Apa otapa? Takut akan akibat dari perbuatan jahat tersebut. Kalau kita mengerti hiri dan otapa, berarti di sini ada unsur pengertian benar. Ya, ada unsur pengertian benar. Jadi seorang Buddhis yang mengaku beragama Buddha, ya, ada unsur pengertian benar ya. Dia harus mengerti, bukan karena diancam, bukan karena diiming-iming, dia menjalankan kemoralan. Seorang Buddhis tidak melakukan atau melanggar sila, dia tahu apa akibatnya. Kalau kita praktek sila, apa manfaatnya? Kalau kita melanggar sila, apa akibatnya? Nah, itu seorang Buddhis. Bukan karena diancam-ancam, diiming-iming, ya, bukan. Saya tidak melanggar ini membunuh karena saya tahu akibatnya apa. Karena membunuh akan membuat kubur jadi pendek, sakit-sakitan, ya kan? Saya tahu nanti manfaat dari tidak membunuh ini, ya, bisa menghantar kita ke kesucian. Nah, ini Buddhis, ciri khas Buddhis ya. Bukan karena disuruh-suruh, diiming-imingkan, diancam, bukan. Itu Buddhis. Bagaimana? Kalau menjalankan sila diancam nggak? Nanti dosamu, ya. Akibat nanti ada neraka nih membunuh. Itu bukan Buddhis. Kenapa saya tidak membunuh? Kenapa saya tidak mencuri? Saya tahu akibatnya. Ya, Buddhis. Kalau Buddhis pertama pengertian benar. Bagaimana? Bisa diterima? Kalau lagi Silakan. itu bagaimana? Konsep mereka. Kalau di sini ada matahari, ya, ya gitu. Di sini awannya tebal sekali nih, awan yang gede. Jadi kitanya di sini kelihatan nggak matahari itu? Itu apa? Ada unsur. Ya, tapi kita jangan itu nanti. Wah, kamu mah itu ya, jangan. Tapi secara pandangan Buddhis itu ada kekuatan batin yang moha namanya, yang menutupi kebenaran. Jadi mereka tidak melihat kebenaran itu. Perbuatan baik dengan cara yang kurang ya, paham? Bila seseorang atau ya seseorang atau di dunia ini, orang-orang di dunia ini, ya, penghuni bumi ini, ya, kalau mereka memiliki rasa malu untuk berbuat jahat dan tahu akibat dari perbuatan jahat tersebut akan diterima oleh dirinya, maka mereka akan mengendalikan diri, ya. Kalau mereka mengendalikan diri dengan hiri otapa, berarti mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sila. Kalau makhluk di bumi ini, penghuni-penghuni bumi ini menjalankan sila dengan baik, maka dunia ini akan terlindung. Tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan, tidak ada perampokan. Kalau semua orang tahu dengan pengertian benar dan bisa mempraktekkan ini sila dengan baik. Jadi kalau seseorang melaksanakan Pancasila dengan baik, berarti lingkungannya semua terasa aman. Dunia akan terlindung dari hal-hal yang buruk. Ya, tapi dengan pengertian benar, karena ada hiri dan otapa di sini. Hiri otapa ini termasuk salah satu pengertian benar. Ya, ya. Itu dua kasus nanti, membunuh dan melindungi, ada nanti dibahas sebentar lagi, ya.
Jadi maksudnya di sini supaya kita menjalankan sila dengan baik dengan pengertian karena didasari iri dan utama ini. Jadi kalau membunuh kita tahu akibatnya, kita tidak melakukan ini karena kita tahu efeknya. Ya. Memang asal di sini lokal agama. Jadi seseorang yang mengenal ini mengerti iri dan utama, orang-orang itu akan mengendalikan dirinya. Kalau semua orang mengendalikan dirinya dengan menjalankan sila, berarti dunia ini akan damai. Ya, silakan. Kalau seandainya umat mau berubah, Ya. tapi kan anak-anak kan lima sila, sila bersih, apa bisa mencapai kesucian anak? Kalau hanya menjalankan Pancasila aja, berarti hanya praktek sila. Masih ada apa yang ketinggalan? Sama di mana? Nah, gitu. Berarti baru sini aja. Ya main-main di alam surga lah. Surga maksudnya. Ya, tidak mencapai kebebasan. keluar masuk jalan-jalan. Bolak-balik di alam surga, di Indonesia, apa gitu ya. Tiket untuk ke sana. Jadi ada salah satu, kalau tidak salah, sila ada tangga menuju surga. Itu bahasa palingnya apa tuh ya? Pernah dengar Pak Bante Suma ada itu. Sila adalah tangga menuju surga. Jadi ya tidak mungkin ya kebebasan, tapi main-main di alam surga ya itu bisa. Tidak ya, kalau harus komplit sila sama limanya baru bisa. Bagaimana? Dapat tanya lagi? Kalau tidak kita teruskan. Pelaksanaan sila ini bisa dengan dua macam, dengan dua cara. Satu dengan pengendalian diri atau samwara, ya. Ya, dengan pengendalian diri, ini atau samwara, ya. Bisa juga dengan pantangan, ya, di sini dengan pantangan. Orang melaksanakan sila itu dengan ada ini atau wirati di sini. Wirati. Jadi seorang menjalankan sila itu dengan ya dua cara. Di sini ada maksudnya begini, dengan pantangan. Pantangan di sini misalnya ya, Patimokkha sila di sini ya. Patimokkha. Surga, ya, mokkha. Patimokkha sila ini untuk siapa nih? Sila untuk peraturan ya, peraturan kebikuan, peraturan untuk kebikuan. Yaitu 227 sila. Nah, mereka yang praktek ya sesuai dengan peraturan-peraturannya, yang mereka itu menjalankan sila dengan pengendalian diri supaya tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, itu para biku misalnya dengan 227 sila ini. Nah, mereka melakukan ini sila itu berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Sang Buddha sesuai dengan winayanya. Untuk para biku 227. Ya. Sebenarnya 227 itu intinya Pancasila juga, ya. 5 sila juga, 5 sila yang dikembangkan. Ya, para biku itu supaya aman, ya. Dikasih lapisan 8 lapis ini. Pancasila ini ditambah sampai 8 lapis. 8 lapis. Jadi 227 dikasih pagar 8 lapis pagarnya. Ya. Intinya supaya kalau ada serangan tidak sampai menembus yang 5 sila ini. Ya, diblokir nih cerita, diblokir dengan pagar-pagar yang rapat sampai 227. Ya, supaya kalau ada serangan dari luar tuh nggak tembus langsung ke sini. Kalau diserang sampai di sini apa yang terjadi? Tetap
lepas juga. Ya, kalau biku lepas juga, kalau kita masih berlatih, sekarang gagal besok latih lagi. Ya, kalau sebelum biku, mutlak silanya harus mutlak. Kalau tidak membunuh, tidak membunuh. Begitu dia membunuh, lepas juga. Kalau kita hari ini kita gagal, besok kita ulang lagi, coba kita latih lagi. Ya, mutlak 227. Termasuk pembuduk nyamuk. Ya, apapun bentuknya seorang biku nggak boleh, bunuh apapun nggak boleh. Tapi tidak sampai lepas juga kalau bunuh nyamuk ya. Tapi mutlak. Jadi kalau kita kan werana mani sikapada gitu ya. Kalau buku tidak pakai latihan lagi, kata latihannya enggak. Saya berjanji tidak membunuh. Kalau pakai buku ya, dia sudah tidak membunuh lagi, apapun tidak boleh. Kalau kita nyamuk, ya hari ini berlosan bisa latih lagi. Ya, karena latihan. Terus kita lihat yang kedua. Karena sati samwara. Ya. Seseorang bisa menjalankan sila karena dia mempunyai perhatian yang benar, ya. Perhatian. Nah, di sini sati sampajanya, apalagi ditambah dengan sampajanya, ya. Perhatian benar, ya. Jadi seseorang yang waspada dan tahu, ya, ada pengertian benar di sana, dia bisa mengendalikan dirinya. Ya, sati samwara, pengendalian diri dengan kewaspadaan, dengan perhatian. Ya, jadi kalau seseorang, ya, dia ada perbuatan yang mengarah ke loba dosa moha, dia cepat eling, cepat sadar, oh ini mengarah ke loba dosa moha. Jadi orang yang waspada, dia tidak akan berbuat salah. Ya, dengan perhatian, ada kewaspadaan di sini. Perhatian benar. Bagaimana? Bisa. Jadi ada perhatian mengenai dengan perhatian benar. Sati samwara. Selanjutnya dengan nyana samwara. Pengendalian diri dengan pengetahuan, ya. Pengetahuan. Ya, di sini pengetahuan dhamma pasti ya. Kalau seseorang pengetahuan dhamma, ya, seseorang seperti tadi pengetahuan dhammanya. Misalnya contohnya hiri otapa tadi, ya kan? Kalau dia mengerti dhamma yang benar, misalnya dia mengerti hiri otapa, ini bisa terkendali. Moral itu bisa terkendali. Dia tidak melakukan, dia tahu ada pengetahuan pada dirinya. Kalau saya melakukan ini, efeknya apa? Ya, perbuatan ini baik atau benar, dia tahu. Ini mengarah kemana? Ini karena dia punya pengetahuan benar, pengetahuan tentang dhamma. Ya, berdasarkan nyana, pengetahuan. Nyana yang lebih tinggi lagi luhur, yang lebih luhur lagi dan nyana-nyana yang mengikis kami. Ya, ini nyana yang dasariah. Karena penembusan ya. Nyana yang itu yang luhur nanti di 16 nyana itu nanti. Ya, ini hanya pengetahuan secara dasariah yang kita lihat. Misalnya di otapa, oh kalau kita berbuat ini rasanya malu ya, nggak tepat rasanya kalau kita misalnya kayaknya rasanya paiseng kide kalau bahasa ini ya, rasanya nggak tepat perbuatan ini ya, dan kita tahu akibatnya akan begini ya. Itu masih duniawi sekali ya, nyana yang duniawi sekali, yang lokia nyana. Selanjutnya khanti samwara. Khanti samwara di sini pengendalian diri dengan melalui kesabaran. Kesabaran ya. Ada bahasa itunya dalam apa itu? Mawada Bati Muka ya. Ya, Mawada Bati Muka kan.
kesabaran adalah latihan pertapaan yang paling luhur. ya. Cara bertapanya. Cara yang bertapa yang paling luhur itu kesabaran. Nah, kalau orang memiliki kesabaran ini, ya dia bisa mengendalikan dirinya, tidak cepat emosi, tidak cepat sampai misalnya kalau ada menteri pengantiannya misalnya ada macet atau apa, ya dia tidak langsung marah-marah, ya kan? Ya sama kita kalau lihat lagi macet-macet, tin, ya kan? Kalau orang yang sabar enggak, oh ya mungkin sabar sebentar kan nanti tinggal lewat, ya. Kita yang orang yang sabar, kalau kita lihat, oh dasar nih angkot nih kalau ngetep saya namanya ada, gitu ya, dasar angkot gitu. Tapi kalau mereka yang sabar mereka bisa mengendalikan kalau belum dulu gitu ya. Kita nggak bisa, tapi kalau kita nggak bisa terus terang. Ya, nah itu ada pengendalian di sana. Ya, cara bertapa yang paling dulu. Ya, dia dapat di muka dengan kesabaran. Selanjutnya dengan apa disebut? Wirya. Nah, wirya. Wirya Samwara. Nah, di sini wirya Samwara ini begini. Dia menjalankan sila dengan tekad, ya semangat atau tekad. Dia sudah bertekad dulu dengan semangat, dengan tekad. Hari ini saya akan menjalankan 8 sila. Dia bertekad dulu. Ya, biasa kan kita menjalankan 5 sila. Tapi dia bertekad dulu. Ya, hari ini saya akan menjalankan 8 sila. Dia bertekad dulu. Ya, jadi ada tekad, semangat untuk melaksanakan sila yang 8 sila ini. Ya, dia sudah berlatih bertekad dulu dalam diri dia. Ya, karena dia sudah bertekad, maka dia tidak melanggar. Ya, itu wirya samwara. Nah, di situ juga dijelaskan. Sedangkan cara untuk mengendalikan diri dari segala pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik dapat juga digolongkan dalam 3 cara. Misalnya sikapada, melaksanakan latihan-latihan pengendalian diri, ya. Ya, kalau orang menjalankan sila, dia melatih misalnya Pancasila, 8 sila, ya itu berlatih dulu sikapada itu dia berlatih, ya. Sika itu latihan namanya ya. Dia latihan dulu. Latihan ya. Dia berlatih dulu untuk menjalankan ya 5 sila atau 8 sila. Dia berlatih dulu. Kalau berlatih bisa jebol nggak? Ya, tapi lama-lama jadi terampil gitu ya. Terus dia dengan carita sila. Carita sila maksudnya di sini ya, melaksanakan hal-hal yang baik. Jadi kalau supaya silanya tidak jebol, ya, dia membaca parita, dia bermeditasi, ya kan? Dia melakukan berdana, ya. Jadi akan mendukung. Jadi supaya silanya bisa berjalan dengan lancar, didukung dengan bermeditasi, ya, dengan membaca parita, dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya, ini akan mendukung ya praktek silanya tidak sampai jebol, tidak sampai gagal. Didukung dengan praktek-praktek yang baik, ya, praktek-praktek yang baik. Praktek-praktek yang baik itu ya baca parita, meditasi, gitu ya, berdana, ya, praktek-praktek yang baik. Terus selanjutnya itu samuceda wirati. Warita sila ya, carita warita. Hewani. Warita sila. Warita sila ini menghindari hal-hal yang tidak baik.
hal-hal yang tidak baik. Nah, menghindari hal-hal yang tidak baik ini, ya maksudnya dia tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bermoral. Misalnya kan Mangkala Suta, ya kalau di Mangkala Suta itu kan ada tidak bergaul dengan orang yang tidak, ya kalau di Mangkala Suta juga ada bergaul dengan mereka yang bijaksana, tidak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana kan. Nah, kalau dia tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, itu akan mendukung supaya praktek silanya lebih lancar, ya. Menghindari bersahabat dengan para ini, ya, para pecandu narkoba, tukang main judi, tukang pemabuk, ya kan? Kalau kita tidak bergaul dengan mereka, sendiri dengan sendirinya kita akan lebih terlindung, serangan dari luar tidak begitu banyak. Ya, coba kalau kita berteman dengan orang-orang tukang mabuk, ya, tukang narkoba, lama-lama kita anut, bisa terbawa. Bagaimana? Bisa terima? Waritasilah, ya, waritasilah. Dengan latihan, dengan praktek yang baik-baik, dengan menghindari tidak bergaul dan dengan mereka yang tidak bijaksana, yang tidak baik. Jadi bisa dijadi, ya, maksudnya sebagai pendukung, ya. Kalau kita sering latihan menjalankan sila, sering melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, tidak bergaul mereka dengan mereka yang bijaksana, sila ini akan lebih gampang dijalani, akan lebih berkembang. Mendukung kita menjalankan sila. Karena bisa diterima? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita teruskan dengan sila Carini. Sila Carini apa ceritanya? Kan orangnya, ya kan? Kalau dipinjam dari bahasanya gitu, pengertian dari bahasa Wah, Carini. itu saya nggak tahu. Sila Carini itu mereka yang istilahnya bahasa palinya wanita menjalankan kesilaan, ya, menjalankan atas sila, ya. Pak Hendri yang lebih tahu bahasa palinya, ya. Ya, kira-kira wanita yang menjalankan atas sila, ya, sila Carini, ya. Kalau cerita di sini praktek yang dijalankan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya. Praktek juga, ya, mereka yang praktek ke 10 sila, tapi wanita, ya. Kalau di sini cerita sila ini tidak dikhususkan untuk wanita, tapi semua upasaka-upasika, wanita atau perempuan lelaki, boleh praktekkan hal-hal yang baik ini, misalnya dengan berdana, baca warita, meditasi, ya. Tapi ada hubungan juga, ya, ceritanya di sini. Selanjutnya yang tadi, ya, dengan pantangan, ya, yang B-nya itu, ya, dengan pantangan, ya, selanjutnya, Ya. tadi dengan pengendalian diri, sekarang dengan pantangan atau wirati. Nah, dengan pantangan ini ada 3 jenis di sini, yaitu sampati. Sampati, double T ini, ya, sampati wirati. Sampati wirati. Sampati wirati ini pantangan seketika. Pantangan seketika, maksudnya begini. Seseorang dapat, ya, melaksanakan pantangan ini seketika tanpa dengan janji, tekad, ya. Contohnya begini. Ya, kalau seorang Buddhis
Ya misalnya Pasaka ya, lagi berjalan kaki gitu ya di pinggir trotoar. Biasanya kalau mereka yang moralnya ini kurang terkendali, misalnya terjadi tabrakan, misalnya motor nabrak apa gitu ya di pinggir jalan. Biasanya kalau motor tabrakan, dompetnya kemana, jam tangannya kemana, kacamatanya kemana gitu kan kalau jatuh ya. Nah, kalau orang tertentu, kalau ketemu misalnya yang mereka yang tidak menjalankan sila dengan baik, tidak punya pengendalian diri dengan baik, itu dompet bisa dibawa. Orang yang udah jatuh kemana, dompetnya diangkat, itu kemana. Tapi kalau mereka punya pengendalian diri, saat itu dia langsung rem. Oh ya, ini tidak pantas. Mereka lagi kesusahan, kecelakaan, masa dompetnya kita ambil, kita ini kan bisa seketika. Saat itu tidak ada kesempatan, padahal siapa yang melihat misalnya orang jatuh dari motor, orangnya tergelepak di pinggir jalan, dompetnya kemana, jam tangannya kemana, kan bisa terjadi. Handphonenya kemana, ya kan? Tidak dimanfaatkan sama dia. Dia tahu ini ada hal yang tidak pantas untuk dilaksanakan. Seketika dia rem, ya, gitu. Pantangan seketika, dia bisa kendalikan diri. Saat itu ada kesempatan padahal ya. Selanjutnya Samadana Wirati. Samadana Wirati ini pantangan karena janji. Nah, ini udah berjanji dulu. Biasanya Pancasila ini kita paling itunya, paling apanya, sering jebolnya di ini. Di yang keempat, ya, yang keempat. Tapi karena sering jebolnya ini, hari ini dia bertekad, saya berjanji, hari ini saya tidak akan melanggar sila yang keempat. Dia diam, dia biarin aja orang ini, dia diam aja gitu, tutup kendaraan berapa. Karena dia udah janji ini, dia bertekad, tahan sama dia, ya. Kalau biasa-biasanya ngomel, anak nakal sedikit sentil, ngomel gitu ya. Tapi dia suatu saat dia bisa bertekad, hari ini saya tidak akan melanggar sila keempat. Dan dia menjadi tahan. Ya, boleh ya. Ibu-ibu mau tahu itu sering ngomel gitu, coba belajar bertekad dulu. Ya, karena dia di sini ada pantangan karena janji, di sini ada janji ya, dia sudah berjanji. Sikhapada ya, berjanji, pelatihan, pantangan karena janji ya. Tadi pantangannya seketika, sekarang Samuceda Wirati. Samuceda. Nah, ini pantangan mutlak. Nah, seperti tadi Pak Indi bilang. Ya. Pantangan ulang ini bagi para Arya Budala di sini. Ya.